Ketika prajurit Israel mendengar ancaman Goliat, mereka tuh lari ketakutan. Daud juga dengar, tapi Daud tidak terpengaruh oleh perkataan Goliat. Tapi ada satu kemarahan kudus. Wah, satu kemarahan kudus yang mendidih di hati. Kurang ajar tuh si kafir. Berani-beraninya dia melecehkan umat Tuhan. Bagi dia itu sama dengan menghina siapa? Tuhan. Awas kamu. Wah, keren tuh si Daud. Iya, dia dengar juga, dia dipengaruhi, tapi dia bukan lalu terintimidasi, takut dan lari. No. Kemudian saudara, Daud bertindak. Dia mengambil tanggung jawab. 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul. Berkataan, ya kan? Apa yang dikatakan? Baca bersama, 2, 3. Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Wow. Daud lupa diri atau gimana nih? Overconfident atau gimana nih? Atau ngigo ya? Ayat 33, tetapi Saul berkata, apa yang dikatakan kepada Daud? Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia sebab engkau masih, perkataan-perkataan begini ya, merendahkan, menghina, melecehkan. So enggak boleh cepat-cepat aminkan. Ya. Sebab engkau masih belum sebab engkau masih awam, masih bawang, oke. Engkau belum terlatih, engkau keturunan miskin, engkau selalu gagal. Nah itu selalu ada excuses gitu, pembenaran untuk meyakinkan seseorang bahwa orang itu tidak bisa ya masuk dalam destiny ilahi, tujuan ilahi dalam hidupnya. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Apakah Daud lalu langsung responi, katakan, amin Pak Saul. Terima kasih Pak Saul atas inputannya, atas masukannya. Baik Pak. Titik? Enggak, saudara. Dia ini rakyat biasa, ini raja, dia lagi ngomong sama raja. Tetapi saudara, ini hebat, dia punya mentalitas raja, betul enggak? Loh ya anak remaja itu ya, kalau anak muda remaja masih dikatakan muda belia sekali tuh siapa? Daud, ya kurang lebih digambarkan usia 17-an tahun, 18 tahun. Masih muda begitu ya saudara, mentalitas seorang pengembala ya apa sih? Ketemu raja ya gemetar lah. Betul gak? Anak desa, anak kampung ya ketemu raja ya gemetar saudara. Tapi enggak, dia punya mentalitas raja. Ya. Dia bilang di ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul. Ini seperti lagi kasih CV-nya nih. Lu belum tahu siapa gue. Wah, self marketingnya hebat juga nih Daud. Ya kan, memasarkan ini bukan soal menyombongkan diri lu. Waduh, bukan soal, ini menjual diri memang, tapi bukan soal menyombongkan diri nih. Ya, hambamu ini biasa apa? Menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka apa? Aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskannya domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Masih kurang yakin Saul? Nah, di ayat 37. Pula kata Daud, nah ini perkataan powerful. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan apa?
melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Nggak tahu ini sungguhan nggak ya pernyataan ini. Tapi kayaknya si Saul udah merasa gini ya, ini anak muda nyalinya boleh juga nih ya kan. Ya udahlah nggak apa-apa, mau bunuh diri terhormat gitu ya. Saudara bisa lihat skenario ini. Daud ngomong, Saul timpalin. Saul timpalin, Daud apa lagi? Timpalin lagi. Saudara. Nah jadi saudara, kalau saudara dengar perkataan tipu muslihat, kata-kata licin, please jangan aminkan. Dan juga jangan diem. Langsung di apa? Counter. Dibalas. Nggak boleh diam. Saudara diam, saudara pulang diam. Saudara diam. Yesus ngomong. Suara itu ngiang-ngiang. Jadi saudara harus langsung counter. Apapun. Perkataan-perkataan buruk, perkataan negatif tentang keuangan, tentang kesehatan, tentang masa depanmu, tentang anakmu, tentang suamimu, tentang istrimu. Jangan diaminkan. Counter balik, serang balik. Amin. Di ayat 43. Ceritanya Daud lari untuk berhadapan dengan, bukan lari menjauh dari Goliat, tapi dia lari mendekat kepada Goliat. Wow, keren. Di ayat 43, orang Filistin itu berkata kepada Daud. Apa yang dia katakan? Ayo. Hah? Anjing ke aku. Bener dia ngomong anjing ke aku, bener dia jadi hati-hati Pak, Bu. Hati-hati dengan perkataan. Benar-benar Goliat habis itu dihabisin jadi RW bener. Hati-hati loh. Ngomong-ngomong yang merendahkan diri, menghina diri sendiri itu hati-hati. Bener loh. Anjing ke aku, jadi anjing gak hari itu? Jadi, Bu Sindambela. Jadi. Loh ya, masa ia seorang raksasa tewas hari itu dibunuh bukan dengan pedang dan bukan dengan tangan. Ayo, dengan apa? Umban dan batu. Nah, kalau umban dan batu itu yang berarti benar Goliat itu adalah anjing. Loh ya, anjing bisa dibunuh hanya dengan lemparan batu. Orang Filistin masih ngomong lagi intimidasi. Hadapilah aku akan berikan dagingmu kepada burung-burung, pada binatang di padang. Daud nggak lalu terintimidasi, lari gitu, meninggalkan Goliat. No, dia counter lagi. Sebutkan counter. Kita mesti counter, kita mesti balas, nggak boleh diam. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Ayat 46. Wah, ini pernyataan iman keren. Apa dikatakan oleh Daud? Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan seterusnya. Haleluya. Saya harap saudara belajar sesuatu. Izinkan Roh Kudus bicara buat saudara. Banyak kekalahan dan kebinasan, kita tidak mengalami kemaksimalan. Mencapai tujuan takdir ilahi dalam hidup kita. Tanah perjanjian Allah buat kita. Why? Salah ngomong. Atau kita mengizinkan semua perkataan kata-kata licin, tipu muslihat masuk ke pikiran perasaan kita. Dan kita gak counter. Halo, bagaimana kalau mulai hari ini kita harus counter, amin? Jangan kalau sama iblis itu diem, gak boleh. Sama perkataan iblis harus dilawan. Dan terbukti hari itu juga Daud mengalahkan Goliat tanpa pedang dan tanpa tangan, kata firman. Nah, bagaimana dengan Yesus? Ya, ingat ada 10 pengintai Goliat, sekarang iblis mencobai
Yesus. Iblis mencoba Yesus juga dengan kata-kata. Ya kan? Dengan perkataan. Dan Yesus juga menghadapi iblis dengan apa? Perkataan. Dia counter juga. Ada tertulis.